Selamat pagi anak-anak. Indonesia. Salam. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Tentunya pada pagi hari ini juga kita harus ingat bahwa hari ini hari yang berbahagia, kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, diberikan nafas, diberikan hidup, kesehatan, dan tentunya kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, siapa yang bisa membawa kita ke dalam doa? Siap-siap, Pak. Silakan. Silakan berdiri semua. Kepala Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan, menang Kau telah menolong kami dari perjalanan yang sampai di Tuhan. Ya Bapa di surga, kami tahu Tuhan karena kekuatan kehebatan kami Tuhan, melainkan hanya karena belas kasihan kepada kami. Bapa di surga, sebentar lagi Bapa kami akan memulaikan kegiatan proses belajar mengajar kami pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai yang selalu bersama-sama dengan kami. Berikan kekuatan kepada guru kami yang akan mengajari kami pada hari ini Tuhan, agar sabar dalam menghadapi segala tingkah kami. Bapa di surga, inilah doa kami tidak sempurna, kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan untuk doa. Selanjutnya, siapa yang membawa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Siap-siap, Pak. Silakan masuk ke depan. Silakan berdiri. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan didengarkan namanya untuk kita absen.
Masni Malaya, Siapa deh Pak? Ova Milaya, Siap Pak. Felis Nalaya. Siapa deh Pak? Ada yang tidak hadir? Siapa Pak? Semua hadir kan? Iya. Bagus. Nah, anak-anak sekalian, tentunya pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita akan belajar dengan materi lanjutan daripada materi sebelumnya. Jadi di sini kita harus mengingat kembali materi sebelumnya. Jadi lanjutan materi sebelumnya inilah materi kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu dengan judul lingkaran dan tali usul. Inilah judulnya, lingkaran dan tali usul. Lingkaran dan tali usul. Inilah judul materi kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lingkaran dan usul lingkaran. Sudah kan? Sudah Pak. Materi sebelumnya. Kemudian lingkaran dan garis sindung, persekutuan dalam dan persekutuan luar. Sudah kan? Sudah. Yang kita untuk ketiga ini yaitu lingkaran dan tali usul. Dan sebelum kita lanjutkan materi ini, siapa kira-kira yang tahu, yang masih ingat ciri-ciri daripada lingkaran? Siapa yang masih ingat? Apa ciri-ciri daripada lingkaran? Siap Kak. Oh, silakan pilih. 1. Titik pusat, 2. Jari-jari, 3. Diameter dan busur. Ya, bagus. Ada lagi ciri-ciri daripada lingkaran? Siap saya Pak. Silakan. Tali busur dan apotema. Tali busur dan apotema. Jadi ada tali busur dan apotema. Kalau kemarin kita sudah mengingat itu ada bagian-bagian daripada lingkaran itu, ciri-ciri daripada lingkaran, yaitu beberapa tadi yang sudah disebutkan kawan-kawanmu, tentunya masih ingat. Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang materi lingkaran dan tali usul. Nah, di sini harus ingat anak-anakku, siswa-siswi sekalian, bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita harus pahami, apa yang harus kita capai di dalam mempelajari materi ini. Tentunya ada yang disebut dengan kompetensi inti. Inilah kompetensi. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli santun dan responsif. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual. Jadi inilah kompetensi inti. Setiap mata pelajaran itu mempunyai kompetensi inti. Kemudian ada yang disebut dengan kompetensi dasar, yaitu materi kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu menganalisis hubungan antara lingkaran dan tali busur. Itu yang pertama. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis lingkaran dan tali busur. Inilah kompetensi dasar. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi ada indikator. Apa yang harus dicapai di sana? Yaitu menganalisis hubungan antara lingkaran dan tali busur, menyimpulkan hubungan antara lingkaran dan tali busur, kemudian menampilkan analisis lingkaran dan tali busur. Keempat, mempresentasikan hasil video yang telah ditampilkan dan mengevaluasi hasil karya yang ditampilkan. Setelah kita
tahu itu apa kompetensi itu, apa itu kompetensi dasar, apa tujuan kami belajar materi ini. Jadi ada 2 tujuan yang harus dicapai, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu. Yang pertama, peserta didik memahami hubungan antara tali busur dan ukuran busur. Dan kedua, membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran dan tali busur. Jadi, anak sekalian, kita tadi sudah mengingat kembali materi sebelumnya. Apa itu lingkaran? Sudah ingat? Sudah kalian pelajari sebelumnya apa itu pengertian lingkaran? Kemudian unsur-unsur daripada lingkaran tentunya sudah kalian ingat, sudah kalian sebut tadi sebelumnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi ini, saya membagikan laptop untuk setiap kelompok yang sudah kita bagikan sebelumnya. Silakan ambil sendiri, siapa itu kelompoknya. Masing-masing ambil materinya. Ambil materinya yang akan kita bahas nanti pada diskusi kelompok nanti. Dan di dalam kelompok itu nanti ada materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang nantinya akan kalian gandakan sendiri. Kita sudah punya printer, tapi hanya 1 set. Saya siapkan dari sekolah, ada printer di sana. Silakan kalian gandakan nanti setelah selesai pembelajaran kita. Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Masing-masing materi ada di dalam laptop, di dalam kelompok. Kemudian lihat gambar berikut. Pernah lihat ini? Pernah lihat? Pernah lihat bentuk gambar yang ada di atas ini? Pernah. Pernah. Itu adalah salah satu daripada kincir air. Itu bentuk lingkaran. Kalau kalian sudah pernah melihat ini, lihat. Kincir air berikut digunakan untuk pembangkit energi dan irigasi. Kalau ini masih belum lagi ada. Iya. Belum. Sekarang sudah. Iya. Itu kincir air itu untuk membangkit listrik bisa digunakan untuk energi dan irigasi juga bisa. Jadi pada diagram sebelah roda dengan diameter 10 meter diletakkan pada sungai, sehingga titik terendah roda terletak pada kedalaman 1 meter. Dilihat, inilah kincir air itu. Jadi jarak antara inilah ketinggian air, yang tanda biru ini ketinggian air. Jadi kincir air ini yang ada rodanya ini masuk ke dalam air. Ini masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air. Lihat, perhatikan di depan. Kincir air ini masuk ke dalam air dengan kedalaman 1 meter. Nah, kalau kita bentuk dia dalam model matematika, setiap sudut-sudut yang ada di dalam bentuk kincir air ini, perhatikan ya, inilah bentuknya. Kalau kita bentuk dalam bentuk titik koordinat kartesius, dalam bentuk lingkaran. Titik pusatnya yaitu 0. Kita anggap ini sumbu Y dan sumbu X. Setiap titik-titik terhubung ini sudah ada di atas. Ini yang ada rodanya yang paling bawah ini B. Kemudian yang di sebelahnya yang masuk ke dalam ini E, dan kedalaman yang paling bawah B. Kemudian titik antara yang ke sini A. Nah, disinilah model pembelajaran di dalam. Jadi dengan melihat ini di atas, dengan membandingkan ini di atas,
Tentunya saya bertanya kepada kalian. Ya, Jadi Pak. saya juga bertanya. Inilah pertanyaan saya. Nah, ini tadi menentukan titik A dari permukaan air. Titik A menentukan titik A. Berapakah titik A ini? Dari permukaan air ini, berapakah titik A? Kemudian tentukan jarak dua titik pada roda yang terletak di permukaan air. Tentukan jarak dua titik pada roda. Berapa jarak titik pada roda ini? Berapa jaraknya C, E ini jaraknya? Siap saya, Pak. Ada? Tidak? Silakan, bagus. Masuk ke depan, silakan tulis. Catat. Kalau bisa. Pertanyaannya kan? Pertanyaan tadi yang ditanyakan tadi. Masih lagi berikut. Apa Bu? Suaranya Pak. Iya Bu, nggak bisa Bu. Iya harus bertanya. Ini Bluetooth ini nggak bisa Bu. Bluetooth ini nggak bisa. Ya silakan. Sudah. 9 meter. Dari mana penjelasannya 9 meter itu? Dari mana penjelasannya? Kenapa bisa dapat 9 meter jarak daripada titik A? Jelaskan aja. Surah mana penjelasannya? Surah penjelasan. Itu juga apa? Yaitu OC. Ya kan? OC sama dengan OB. Ya kan? Iya. Dikurang dengan BC. Sama dengan 9 meter. Sama dengan 9 meter. Jangan lupa. Bagus tepuk tangan. Jadi yang ditanya adalah titik OC. Jadi sudah kita ketahui tadi kedalamannya adalah 10 meter. 10 meter. Tentunya dari permukaan air ke titik terbawahnya ada 1 meter. Tentunya 10 kurang 1 sama 9. Nah, bagian B-nya. Apa yang ditanyakan bagian B? Tentukan jarak dua titik pada roda Yang terletak di permukaan air. bisa. Nah, titik pada permukaan air. Siapa yang bisa? Kira-kira ada? Tunjuk tangan. Siap saya. Silakan. Jadi jarak titik ini kan, titik C, E. Itu yang harus berjalan. Nah, Yang pakai jam.
Ya. Tuh. Pertama. Jadi ada yang masih kurang di atas. Siapa yang bisa melengkapi? Ada yang masih kurang kan? Siapa yang bisa melengkapi? Di sini harus ada apa di sini? CE kuat. Lihat ya. Kemarin kan sudah kita pelajari kan, ditarik. Kalau kita garis ini kan, tarik garisnya sini membentuk segitiga siku. Maka bisa kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Kemarin kan sudah kita ketahui cara menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini masuk keluar di sini ada CE keluar. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kita masuk pada video berikutnya. Lingkaran dan tali busur. Jadi inilah lingkaran dan tali busur. Tamatilah video berikut. Penjelasan tentang lingkaran dan tali busur. Ini perhatikan ya. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi lingkaran. Kali ini kita akan membahas nih ya apa itu tali busur lingkaran. Nah, tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik yang terletak pada lingkaran. Nah itu ya. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, misalnya ada titik K dan titik L terletak pada lingkaran P sebagai berikut. Ya, jadi ada lingkaran P, kemudian ya berarti titik pusatnya P gitu ya. Kemudian ada titik K dan titik L. Nah, garis yang menghubungkan antara garis K dan L ini itulah yang dikatakan sebagai tali busur, gitu ya. Nah, maka ruas garis KL merupakan tali busur lingkaran P, gitu ya. Jadi pokoknya tali busur jika ada titik-titik yang ada pada lingkaran, kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan sebuah garis lurus, maka itulah yang dikatakan tali busur. Gitu ya, jelas ya? Nah, oke. Nah, biasanya soal yang berkaitan dengan tali busur seperti ini ya. Nah, jadi langsung kita bahas aja nih soal-soal yang berkaitan dengan tali busur lingkaran. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ada lingkaran O ya, titik pusatnya O, kemudian ada garis PQ atau tali busur PQ dan apotema OR. Nah, jika apotema OR, nah apotema itu apa? Yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur ya. Nah, jadi apotema OR menghubungkan titik tengah tali busur PQ dengan titik O. Jika panjang apotema OR adalah 8 cm dan panjang jari-jari lingkaran adalah 10 cm, tentukanlah panjang tali busur PQ-nya. Nah, kita analisis dulu ya apa saja yang diketahui di soal ya. Biasanya seperti itu. Di sini diketahui bahwa OR-nya atau apotemanya itu 8 cm ya. Kemudian jari-jari lingkarannya atau R-nya sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan panjang tali busur PQ-nya. Nah, kita analisis dulu nih ya dari lingkaran yang diketahui apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencari apa yang diminta di soal. Nah, dari sini coba perhatikan di sini kan ada titik tuh ya segitiga bisa sudut ya, sudut ORQ atau ORP. Nah,
karena ini sebuah sudut, maka kita bisa tarik garis bantu tuh. Dari mana? Dari O ke Q ya. Nah, dari O ke Q kita bisa tarik garis bantu sehingga dari situ diperoleh sebuah segitiga siku-siku ya, yaitu ORQ. Gitu ya. Sehingga dari sini jelas nih ya bahwa tadi OR-nya berapa? OR-nya yaitu 8 cm. Kemudian apa? OQ. OQ-nya itu apa? OQ-nya adalah jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Berarti ini sebagai jari-jari ya, jari-jari atau R. Nah, maka di sini sudah ada jari-jarinya atau R-nya yaitu 10 cm sehingga panjang OQ-nya adalah 10 cm. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah PQ ya. PQ itu setengah dari RQ ya. Jadi PQ itu adalah panjang di mana setengahnya sejauh QR atau RQ. Maka kita harus mencari dulu RQ-nya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka apa yang kita gunakan untuk mencari satu sisi pada sebuah segitiga siku-siku? Nah, kita pakai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu bunyinya seperti apa? Nah, yaitu perhatikan dulu, RQ ini adalah salah satu sudut yang pendek ya. Maka jika salah satu sudut yang pendek atau sisi yang pendek yang ditanyakan, maka rumusnya akar sisi yang paling panjang ya dikurangi dengan sisi yang pendek yang lainnya. Berarti dalam hal ini yang panjang yang mana? Yaitu sisi miring ya. Sisi miring dikurang sisi yang satunya. Berarti OQ kuadrat dikurang sisi yang pendek satunya yaitu OR kuadrat. Gitu ya. Berarti OQ-nya berapa nilainya? Nilainya 10, berarti 10 pangkat 2. OR-nya berapa? Yaitu 8. Sehingga akar 10 pangkat 2 itu 100 min 8 pangkat 2 min 64 ya. Dikurang maksudnya, dikurang 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 64 sehingga 100 dikurang 64 akar 36. Akar 36 berapa? 6 ya. Nah, inilah panjang RQ-nya. Ya, RQ-nya berarti kita langsung ke sini. RQ-nya sudah dapat nih 6. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa RQ itu adalah setengah dari PQ yang kita cari ya. Nah, maka karena RQ adalah setengah dari garis PQ, maka untuk mencari PQ-nya adalah 2 kali panjang RQ, gitu ya. Karena di sini kan jelas OR mana nih? Menghubungkan titik tengah ya kali busur, artinya jarak antara PR dan RQ itu sama sehingga PQ-nya adalah 2 kali RQ. RQ-nya kan sudah dapat tadi berapa? 6. Berarti 2 kali 6 hasilnya 12. Maka itulah panjang dari PQ-nya ya. Jadi panjang tali busur PQ adalah 12 cm. Gitu ya, jelas ya? Jadi inilah contoh, salah satu contoh daripada tali busur dan pengertian tali busur mungkin sudah mengerti, di SMP sudah pernah dipelajari, dan tentunya kita harus tahu bahwa tali busur itu apa. Tentunya apa itu tali busur? Pengertian tali busur ada yang tahu? Siap saya Pak. Silakan. Tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada suatu lingkaran. Ya, ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada Suatu lingkaran. ini lagi, ya kan? Ruas garisnya. Dan sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang busur ini? Sebelum masuk kita lanjutkan pada materi berikutnya untuk lanjutan daripada tali busur ini. Ada yang mau ditanyakan? Siap saya Pak. Apa kira-kira? Apa nama lain dari tali busur jika melalui pusat lingkaran? Ya, tuh bagus. Apa nama lain daripada tali busur ini? Ini dia. Lihat ya. Nah, ada kan? Apa nama lain daripada tali busur ini? Siap saya Pak. Ada yang kira-kira? Ada. Nama lainnya adalah diameter. Diameter. Bagus. Tepuk tangan. Jadi bisa dikatakan itu adalah diameter itu adalah
titik di dalam satu lingkaran. dengan 2 slice. Sama dengan ini tadi yang kita pelajari tadi yang sebelumnya. Nah, ini adalah nama lain daripada tali busur ini, yaitu Diameter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Tidak ada? Tidak. Nah, sekarang kalau sudah mengenal tentang tali busur, maka kita masuk pada contoh soal. Siapa yang cepat nanti dapat permen saya kasih. Ya. Soalnya. Nah, jadi biasanya soal-soal yang berkaitan dengan tali busur mencari garis bantu untuk mendapati sisi-sisinya gunakan teorema Pythagoras. Maka itulah cara untuk mencari panjang tali busur dari oke, bisa. Oke, seperti biasa di akhir pembahasan ada latihan soal ya, teman-teman bisa. Itu latihan soalnya. Ya. Nah, apa yang bisa di sana? Perhatikan gambar berikut. Ada kan? Nah, inilah gambarnya. Diketahui jari-jari lingkaran 13 cm, ya kan? Jari-jari lingkaran 13 cm dan tali busur AB A ke B yaitu 24 cm. Panjang apotema. Apotema OC adalah ini panjang apotema ini. Ada pilihannya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bisa, silakan tunjuk tangan nanti. Kalau sudah siap. Ya, ini contoh soal salah satu contoh soal. Ada kira-kira? Siap, berapa? Ya, harus berapa? Yang bisa ini harus dapat tadi ini dapat semua ini. Yang lain nanti harus cepat juga. Ya, enggak di sebelahnya bisa dulu. Itu saja. Terlalu dihapus. Perhatikannya, bagaimana menghitung titik OC-nya? OC itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Atau sering juga ada yang disebut dia apotema. Belum jelas, nanti sebelum bisa. Nah, yang pasti. Setelah habis nanti dari habis yang dipakai. Ini permanen. Karena besar tulisannya yang nampak pada kawan-kawan. OC kuadrat sama dengan OA kuadrat kurang AC kuadrat. OC kuadrat dengan 12 pangkat 2 12 pangkat 2. Cek kuadrat sama dengan
Bagus, tepuk tangan. Kasih dia. Bagian bisa tampil nanti saya kasih permen. Nah, perhatikan ya. Inilah soal yang tadi adalah perhatikan gambar berikut. Tentunya pilihannya yaitu apa pilihannya di sini? Yang adanya bagian A. bagian apa? Bagian A. Bagian A atau E? Bagian A. Ini kan OC sama dengan OB kurang BC. Yang tadi kan Ini bagian A. yaitu 5 cm. Ada yang mau bertanya, kenapa bisa begini tadi cara dapatnya? Kenapa menggunakan dalil Pythagoras? Ya kan? Iya. Kenapa pakai rumus dalil Pythagoras? Padahal OC ini belum ada diumumkan garisnya. Ini OC, ya kan? OC sudah ada. OB-nya belum. Mana OB-nya? Belum ada kan? OC sama dengan OA, ya kan? Iya. A dikurang dengan AC, ya kan? Iya. Jadi diumumkanlah garis ini OA ini. OA kuadrat dikurang dengan AC kuadrat. Jadi inilah jawabannya. Jadi tentunya materi ini sudah mengerti? Sudah. Ada yang belum ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kira-kira ada. Sekarang masuk kita pada kegiatan tugas kelompok. Jadi bikin mesti akan buat tempat diskusi kelompok. Jadi masing-masing angkat meja. Silakan bertanya. Ya, Pak. Silakan angkat meja. Angkat mejanya. Angkat jangan digeser. Angkat. Mejanya bentuk diskusi kelompok. Hantu rimba.